Oke, welcome teman-teman. Enable waiting room dulu. Jadi semua bisa masuk ya. Welcome semua yang baru bergabung pada acara meditasi malam hari ini ya. Welcome. Kayaknya sudah sebulan ya kita nggak meditasi bareng. Halo okay. Bro Heng. Halo, welcome. Sehat ya semua? Ya sehat. Bro Heng sehat ya? Ya sehat. Oke, hari ini kita akan memulai meditasi. Mungkin sebelumnya saya akan putarkan video klip dulu ya, paling ya. Oke, saya putarkan video klip supaya punya pengertian awal seperti apa energi itu, ya. Seperti apakah energi itu? Nah, tetapi putarkan dulu videonya. Tuh. Kita kuliah sama-sama ya. The world is in a state of evolution. And what I mean by evolution is not a physical evolution. Humans are not going to change into something different. The evolution that we're really experiencing now is an evolution in consciousness. A consciousness that has in the past separated us as individuals. A consciousness that has been programmed with a belief that life is a struggle and that we're out here to survive. We have to be in competition with each other and undercut and undermine. And we were acting as individuals, looking for our own individual power. But in today's world, there's a new understanding that the evolution is an evolution of consciousness, an evolution of an expansion of we are more than just these physical entities, that there's an energy involved. In Newtonian physics, the conventional, what people have learned, atoms are physical particles, like little granules. But in 1925, physicists came to another understanding because they said, so what are those particles made out of? We called atoms. And they went inside. And they found there were smaller so-called particles, electrons, protons, and neutrons, but that still wasn't the quest because what are they made out of? And that's when the world changed. Because when quantum physicists started to say, what is an electron or a proton or a neutron made out of? It's made out of energy, not physical, no substance. An atom is like a nano tornado, a spinning force field. There's an illusion that we are physical entities. You're an energy field. And I go, so what the heck difference does that make? And I go, well, here's the interesting part. Particles, I can separate. Here's a particle, let's talk about one particle. Energy just mixes all together. I'm sitting in a field of energy right now. So if I'm made out of energy, which I am, does it mean that the edge of my energy stops right here? The answer is no. In quantum mechanics, I'm an energy field. Wherever I go, I'm like a broadcasting energy. Wherever you are right now, you're broadcasting energy. And so in a Newtonian world we grew up with, this is separate from this and that's separate from this. And I go, in a quantum mechanical world, nothing is separate. Everything is an energy field with no borders to it. So what I do in my world is not just what I do in my world. What I do in my world is broadcast to everything else. And if it resonates or is in harmony with you, my energy can affect your energy, or my energy can actually cancel your energy. Everything is interconnected. The chair I'm sitting on is energy. The air I'm in breathing with is energy. I'm energy, your energy, we're all connected in this energy. But the fact is, energies are communications. And we vibrate and broadcast just like a radio. We're broadcasting who we are out into the field, and we alter what's going on. It is beyond language. It's a communication. It has nothing to do with words. It's an energy that's available if you just want to feel it. And I think that's the big issue. Feelings. Because feelings are telling you, you feel good? Yes, I'm having more energy. You feel bad? You feel weak? I'm having less energy. I say, why is it relevant? It's more powerful than words. Energy can tell me, am I with people that are supporting me because I feel good around them? Or do I have a little quasi feeling of this, it doesn't feel right to me? So we have a new world that we're coming into, and it's based on the energy. And if you can read energy, you are being guided. If you can't read energy,
You don't know what's going to happen next. If you follow the words, that's where we have been sold a bill of goods, where people say, yeah, these are good words. What do you think? And then I'll buy that because the words. And I say, yeah, but if you ever stop long enough to say, how do you feel about it? Not how, what you hear about it. It empowers you beyond anything in the world. So the wake-up call now is, yeah, listen to people, fine, but feel with people. Feel where you are. Feel, is this what I want to do? Do I want to do this or I want to do that? I say, you can ask your head and rationalize anything. But I say, don't ask the question of your head. Ask the question of your heart. Your heart is the monitor of the vibration. Your heart will give you an answer more accurate about anything in your world than your rational thinking will. Oke, nah kita udah lihat bersama ya. Jadi di cuplikan tadi telah disampaikan bahwa pada prinsipnya ya semua adalah terbuat dari energi, medan energi. Tidak ada yang di luar medan energi. Sama ya kita di sini ya berkumpul di Zoom walaupun jarak terpisah, tetapi medan energi itu menyatukan kita. Jadi untuk meditasi, makanya ketika saya meditasi di sini, teman-teman meditasi di tempat masing-masing, kita tetap bisa terhubung ya dalam energy field, artinya dalam apa namanya field, dalam area energinya ya, karena energi itu menyatukan segalanya seperti itu. Jadi mungkin awal kita akan mengawali meditasi pada kali ini dengan petunjuk meditasi yang praktis ya. Jadi teman-teman nantinya bisa gunakan sendiri untuk meditasi kapanpun dan dimanapun. Ya, petunjuk praktis ini adalah untuk melatih kesadaran kita. Bagaimanapun tujuan dari meditasi itu adalah mengembangkan kesadaran kita. Jadi bukan untuk menjadi sakti, bukan untuk menjadi bisa apa ya, bisa jadi manusia super, enggak begitu ya. Memang dalam beberapa kasus ya orang yang meditasi itu bisa saja kemudian memiliki berbagai gift ya, berbagai bakat karena dia sudah terhubung dengan alam semesta itu sendiri. Jadi beberapa gifts-nya itu kebuka dengan sendirinya. Tapi tujuan utama dari meditasi bukan itu. Ya, tujuan utama meditasi itu adalah supaya kita jauh lebih sadar. Ya, lebih sadar. Jadi yang namanya kesadaran itu banyak sekali lapisannya. Ya, ketika kita meditasi ada beberapa saat ya mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah mengalami, yaitu ketika kita meditasi itu seperti kita itu keluar dari satu lapisan apa ya, lapisan kesadaran yang berbeda, seperti kayak kita menyelam kemudian kita keluar dari air. Ya, perasaannya sama seperti itu, mirip ya, mirip seperti itu ya. Artinya kita keluar dari density yang berbeda, kepadatan energi yang berbeda. Nah itu ada pola seperti itu ketika kita meditasi. Ya, artinya kesadaran kita menembus level yang berbeda seperti itu. Nah itu adalah salah satu state meditasi ya. Banyak sekali state meditasi, banyak sekali levelnya, kita tidak perlu terlalu dipusingkan. Ya kita lakukan dengan meningkatkan kesadaran kita masing-masing. Nah, yang bisa kita praktekkan sehari-hari itu adalah misalnya dengan mengawasi napas kita, mengamati saja. Jadi kita tidak memodifikasi nafas kita, tapi kita mengawasinya. Ya sama seperti kita mengawasi tanpa kita bertindak, ya, tapi kita cuma mengawasi, melihat, ya, memperhatikan. Nah, seperti itu. Perhatikan nafas kita tanpa dibuat-buat, ya, biarkan dia alami, mengalir masuk, keluar. Nah, kemudian kita rasakan, ya, sampai di mana nafas itu masuk.
Apakah dia itu dalam, apakah dia itu hanya dangkal ya napasnya, kemudian keluar, nah masuk lagi, ya suhunya seperti apa, ya terus saja. Jadi kita punya pikiran itu difokuskan ke nafas. Memang awal-awal seperti itu tidak gampang karena pikiran kita yang biasanya itu seperti monyet liar gitu ya, yang loncat sana loncat sini, mikirkan ini kemudian mikirkan itu, mikirkan masa depan, oh seandainya ini seandainya itu, lalu pikirkan kemarin gitu kan, pikirkan topik apa yang menarik, kemudian yang sambung terus itu pikiran manusia yang seperti monyet liar ya, yang belum dijinakkan ya. Jadi kita bisa melatihnya lewat meditasi yang sederhana sebenarnya ya, yaitu meditasi kesadaran. Jadi kita sadar nafas itu yang paling gampang sebenarnya. Jadi ketika dia gentayangan ya, loncat sana loncat sini, ya biarin aja, kita sadarin aja. Begitu sadarin dia, biasanya kita gampang ajak dia kembali lagi ya, tidak perlu terlalu dipaksa juga ya. Nah memang kalau itu terjadi kesulitan, nah kita juga bisa mengembangkan kesadaran dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya saat ini ketika kita sedang duduk ya, nah Anda bisa menyadari bahwa bagian dari tulang-tulang duduk Anda ya, tulang-tulang bokong Anda yang bersentuhan dengan tempat duduk Anda, nah itu tekanannya seperti apa ya, kemudian tulang-tulangnya, kondisi-kondisi otot-ototnya seperti apa, itu disadari aja ya. Artinya membawa pikiran kita itu tidak bergentayangan dalam memikirkan sesuatu, tidak aktif ya, tidak aktif untuk berpikir, tetapi kesadaran kita yang diaktifkan, dikembangkan ya. Artinya pikiran aktif untuk mengolah data itu berhenti menjadi kesadaran yang mengenali kondisi-kondisi tubuh kita. Ya, kita berjalan itu juga bisa diaktifkan seperti itu. Nah, itu adalah latihan meditasi yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ketika itu diterapkan, ya, itu akan membawa banyak sekali manfaat seperti itu. Oke, jadi kemudian hari ini meditasi yang akan kita bawakan itu lebih ke berupa energetik ya. Jadi berhubung dengan Mother's Day ya, Hari Ibu sedunia yang internasional. Nah, jadi kita nanti akan coba terhubung dengan Mother Divine, artinya sisi feminim dari sang sumber itu sendiri. Ya, artinya Tuhan dalam sisi feminimnya, yaitu Tuhan yang Maha Kasih, yang melahirkan semua kehidupan, yang memelihara kehidupan. Ya, kita akan coba terhubung dengan Mother Divine. Oke, jadi, saya akan mungkin sebelum mulai meditasi mungkin ada yang memberikan masukan atau pertanyaan, atau kita meditasi dulu ya? Iya boleh. Itu jadi topiknya tentang Mother's Day ya hari ini. Topik meditasi. Ya, Mother Divine ya. Kita akan coba meditasi bersama, akses energi feminim ilahi. Oke. Oke, ambil posisi masing-masing, duduk yang paling nyaman. Ambil posisi duduk yang paling nyaman. Tarik nafas pelan-pelan. Relaksasi, sadari nafas yang masuk. Sadari nafas yang keluar. Niatkan, aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih.
Hembuskan nafas. Lihatkan bahwa saya melepaskan semua beban-beban pikiran saya. Tarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih. Hembuskan nafas beserta semua rasa-rasa yang tidak menyenangkan. Semua ketegangan-ketegangan dilepaskan. Sekarang hadir sepenuhnya. Aku di sini saat ini. Terhubung dengan diri sejatiku. Higher self. Terhubung dengan pribadi aku. Terhubung dengan sang sumber. Kami memohon kehadiran Ascended Master. Memohon kehadiran Archangel Michael untuk hadir memberikan perlindungan kepada kami. Archangel Michael, turunkanlah pilar cahayamu untuk kami semua. Kami memohon kehadiran para Archangel, para Legion of Angel, para Ascended Master, Lord Melchizedek, Lord Maitreya, Lord Buddha, Lord Kuan Yin, Lord Jesus, Bunda Maria, dan dengan hormat kita mengundang kehadiran Divine Mother Sophia, aspek feminin dari Tuhan. Biarkanlah energi dari Divine Mother mengalir, membasuh kita. Divine Mother adalah yang melahirkan segala kehidupan. Bunda dari semua keberadaan. Keberadaannya diwakili oleh ibu kita masing-masing. Dengannya lah kita hadir di dunia ini. Biarkan energi cinta kasih tanpa syarat dari Divine Mother mengalir. Niatkan dalam hati kita untuk menerimanya.
saya terima energi dari Divine Mother. Energi cinta kasih tanpa syarat. Diamond blue crystal light. Biarkan setiap sel di dalam tubuh kita terisi penuh dengan energi cinta kasih ilahi. Biarkan hati kita dimurnikan. Biarkan pikiran kita dijernihkan. Biarkan perkotoran-perkotoran di dalam tubuh kita semua dimurnikan oleh cinta kasih ilahi dari Divine Mother. I am light. I am love. I am Mahatma, unconditional love. I am that I am. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah jiwa aku, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah diri. I am light. I am love. I am Mahatma, unconditional love. I am that I am. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah jiwa aku, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah diriku. I am light. I am love. I am Mahatma, unconditional. I am that I am. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah jiwa aku, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah diriku. Bayangkan bagian hati Anda bercahaya, bercahaya, bercahaya. Pancarkan energi cinta kasih ilahi kepada setiap orang yang Anda kenal. Mendoakan supaya mereka berbahagia. Orang-orang yang Anda kasihi. Orang-orang yang Anda kenal. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Semoga mereka berbahagia.
Pancarkan cahaya untuk tempat tinggal Anda. Setiap sudut ruangan di tempat tinggal Anda. Untuk setiap makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Semoga mereka berbahagia. Semoga mereka bebas dari penderitaan. Oke, sesi pertama kita selesaikan. Ya, tarik nafas panjang, hembuskan. Ya, Anda bisa mengembalikan kesadaran Anda. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau sharing. Ayo silakan. Bagi teman-teman yang mau sharing, silakan cerita-cerita lah. Ya, Bro Heng. Ya, gimana Debra? Saya merasakan hangat di awal-awal itu, terus seperti biasa pada saat saya meditasi itu saya juga sering ya, umumnya saya sering melihat orang yang mundar-mandir itu gitu. Ada yang kuning, ada yang hitam gitu. Tapi itu menenangkan saya. Terus saya juga melihat cahaya-cahaya juga gitu tadi. Ada cahaya biru, ada cahaya kuning apa. Waktu dipanggil malaikat-malaikat itu saya merasa itu memang hadir pada saat itu gitu. Nah, terus di area dekat jantung saya itu ada getaran gitu, bergetar. Itu yang saya rasa di akhir-akhir. Selanjutnya ya saya menikmati aja alur meditasi. Ya, terima kasih. Bagus itu. Bagus. Itu artinya cakra hatinya mulai bekerja ya. Nanti kalau makin sering diakses dia akan semakin luas ya. Jadi pada umumnya cakra hati itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk berempati, untuk merasakan penderitaan orang lain seperti itu. Nah, itu fungsi cakra hati. Kemudian lebih ke perasaan lah sebenarnya. Ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh ditanyakan ya. Oh ya, kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya mengenai empat ya. Jadi ada orang yang memang secara bawaan lahir memang lebih berempati. Jadi melihat orang susah, kadang-kadang mereka akan terbawa perasaan cepat sekali berasa ikut merasakan penderitaan orang ya. Nah, ini sebenarnya ada berita baik sama kurangnya ya. Oke, nah ya ini ada dari ini ya Pak Ramadi ya. Dia terbang atau terhubung dengan Buddha berputar bercahaya pada musimnya, nggak apa-apa ya. Nah, memang kalau untuk dalam pengalaman meditasi itu tiap orang berbeda. Karena setiap orang punya background, memang kelahiran ini ya bisa aja kita agama apapun.
Ya, tetapi kalau menilik ke kehidupan yang tanpa batas, ya, kita lahir bukan kali ini. Sebelum saya lahir di sini, saya entah siapa. Nah, itu mungkin kehidupan yang lalu, ya kita pernah jadi apapun gitu loh. Ya, udah pernah jadi murid Yesus, udah pernah jadi muridnya Buddha, udah pernah jadinya para imam gitu ya, seperti itu. Jadi udah sering lah. Sebenarnya kalau ditelusuri, ya manusia itu tidak hidup hanya sekali, ya banyak kali. Makanya ada orang yang kecil-kecil dia udah punya bakat bawaan dari sananya. Seperti contohnya Beethoven, ya 4 tahun 5 tahun itu udah lancar ini bisa ini ya kompos musik ya. Nah, sebenarnya banyak sekali cerita-cerita semacam itu. Nah, untuk yang empat memang biasanya kehidupan lalu itu banyak kaitan dengan mereka itu mengembangkan cakra hatinya dengan baik. Ya, jadi lebih gampang kasihan sama orang. Nah, kelemahan yang empat begini adalah kadang-kadang mereka gampang dimanfaatin oleh orang lain karena terlalu baik. Ya. Mungkin saya juga kalau ke contohnya ada teman saya di sini Zayota namanya, saya juga kan saya baru kenal dia di FB, tapi saya ada rasa aduh kok kasihan ya, itu termasuk empat juga ya sebetulnya. Ya bisa jadi ya. Jadi empat itu bisa banyak manifestasinya. Ya ada juga yang karena karmik ya, karena ada hubungan karmik. Kadang ada juga yang memang empatnya itu secara umum. Jadi kadang-kadang melihat ada pembantaian, mereka bisa sampai berasa sakit beneran. Seperti itu. Jadi, oke, Pak Ramadi mungkin ada mau sharing, silakan. Suaranya belum masuk, sorry. Masih menurut. Udah. Ya. Silakan. Oke. Selamat malam semuanya. Ini pertama kali saya ikut sesi dengan Pak Heng nih. Kita temen di Facebook mungkin ya. Ya. Saya ada kasus gini Pak Heng. Mungkin 10-20 tahun terakhir ini, kalau ketemu let's say orang-orang seperti paranormal atau yang yang dia istilahnya matanya memang bisa melihat dimensi lain. Itu terakhir yang mungkin lihat 2 bulan lalu lah, orang Bali selalu bilang saya ketempelan sesuatu. Ketempelan sesuatu ya. Nah, itu dikonfirmasi. Saya sebenarnya nggak terlalu percaya sih. Saya dikonfirmasi 3-4 orang. Awalnya saya agak panik. Awal-awal 5 tahun yang lalu mungkin agak panik. Sekarang saya santai. Cuman setelah ada penjelasan katanya bahwa mereka itu nempel karena melihat cahaya. Cahaya yang ada di dalam saya sendiri nggak ngerti apa, dia nempel. Terus saya tanya maunya apa sebenarnya? Sebenarnya dia maunya minta blessing. Saya kan nggak paham ya, begini saya nggak paham. Belum sampai di level itu. Cuman ada yang bilang sama saya, hati-hati ini yang kayak gini menyerap energi. Kemarin dikonfirmasi oleh salah seorang teman juga, ini menyerap energi, cuman di emasnya itu nggak terlalu berpengaruh karena emasnya juga menyerap energi dari alam katanya. Cuman ada resiko lain katanya. Bisa menghalangi jalur rezeki. Apa benar itu Pak? Oke. Saya jawab begini ya. Pada prinsipnya memang ada orang-orang tertentu yang punya extended vision. Jadi kalau orang umum itu lihatnya Meiji-ku Hibinyu kan, jadi spektrum warnanya terbatas. Ya ada orang yang extend ke bawah, ada yang extend ke atas. Extend ke bawah dia cenderung bisa lihat makhluk-makhluk yang istilah frekuensi rendah lah. Ya. Kemudian extend ke atas dia bisa melihat makhluk-makhluk dengan frekuensi yang lebih tinggi. Seperti itu memang ada. Ya.
Cuman demikian juga kita mesti mengerti bahwa banyak sekali makhluk-makhluk itu tercipta dari energi-energi sisa. Ya bisa aja karena sisa dari kehidupan, ya jadi dia udah meninggal tapi tidak mengerti dia udah mati, jadi masih gentayangan. Nah itu bisa jadi. Kemudian ada juga yang terjadi karena belief system. Jadi setiap orang meyakini di pohon sana itu ada sesuatu. Jadi dari belief system energi itu akan tercipta di sana. Oh ada menjadi energi yang mengendap di sana. Dan bagi orang yang bisa lihat itu jadi sesuatu. Tergantung perspektifnya lagi seperti itu. Nah, yang masalah ketempel itu sebenarnya biasanya sih tidak bakal panjang, tidak bakal sampai sangat panjang. Karena manusia itu berevolusi, ya. Pada saat saya baru-baru mempelajari energi, ya kita memang ada satu tahap di mana cahaya kita itu menarik. Cahaya dari tubuh kita itu menarik. Yaitu itu gampang ketempelan. Ya, itu memang ada satu tahap seperti itu. Jadi ibaratnya kita api kecil, jadi mengundang serangga-serangga gitu loh. Ya, jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Cepat-cepat lewati tahap itu. Jadi kita lebih bersinar, lebih terang. Ya, jadi mereka nggak berani dekat sampai-sampai. Ataupun kita bisa bikin shield. Jadi kita afirmasikan aja. Karena bagaimanapun free will dari seseorang itu sangat dihargai. Bahkan oleh Tuhan sekalipun. Jadi ketika manusia mau masuk neraka, Tuhan nggak bakal bisa paksa kamu ke surga. Ya, jadi free will dari manusia itu dihormati oleh Tuhan sekalipun, oleh para malaikat, oleh para ascended master. Jadi mereka kalau kita tidak minta tolong, mereka juga tidak akan kepo bantu-bantuin. Seperti itu. Kadang-kadang ada baiknya meminta tolong seperti itu. Karena mintalah maka akan diberikan. Itu udah tertulis seperti itu. Dan mereka itu cinta kasih tanpa syarat. Jadi ini agak ada yang aneh ya, yang menurut saya agak aneh satu sih sebenarnya sih. Karena kan ini saya ketemu nggak satu orang ya. Saya ketemu nggak satu orang yang levelnya memang saya tahu dia master. Terakhir itu mungkin ada 4-5 orang. Satu pun nggak ada yang ngasih solusi. Oke. Kalau ke orang lain, saya tahu pasti kayak gini deh. Kalau di Muslim ada yang namanya ruqyah ya. Ruqyah ada yang namanya ruqyah. Udah pernah juga saya. Nggak ada rasanya buat saya. Sedikit pun rasanya buat saya. Ya, jadi itu mesti tingkatkan personal power. Jadi istilahnya I am that I am. Tadi mantra yang kita pakai untuk meditasi itu ada mantra yang sangat kuat. Jadi itu menegaskan free will-nya kita. Jadi I am that I am. Jadi ketika kita niatkan bahwa saya adalah saya, ya, jikalau Anda mau ikut saya, ya, yang tidak terlihat, ya, tolong jangan ganggu saya. Anda mau ikut silakan, tapi jangan. Nah, ini nggak ganggu. Saya. Nah, ini nggak ganggu kok. Betul. Ini tidak ada yang mengganggu. Oke, jadi kalau tidak mengganggu ya tidak merasa terganggu ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, Anda Bapak ya bisa doakan dia. Ya seperti tadi kan kita meditasi, kemudian kita salurkan energi cinta kasih tanpa batas, tanpa kondisi. Jadi kita salurkan untuk mereka, baik itu makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah itu bisa kita salurkan. Ya, kalau kita agak mengerti di cakra atas kita ini terbuka. Ya, jadi energi itu turun dari atas. Nah, begitu masuk ke cakra hati itu dipancarkan. Nah, itu yang kita salurkan ke mereka. Seperti itu. Jadi mereka tidak bisa akses langsung karena mereka tidak ada tubuh fisik. Makanya lahir sebagai manusia itu satu berkah yang luar biasa. Ya, kita punya tubuh fisik sama tubuh energi. Tubuh energi kita dengan tubuh fisik ini, jadi ini bisa buka tutup sebenarnya. Ya, saat kita berdoa secara kusuk itu bisa nyambung.
Ya, jadi kita bisa merasakan kayak merinding sedikit ya, tetapi yang nyaman ya itu bisa. Jadi kita salurkan. Jadi bless itu cara blessing ya. Jadi kita mendoakan supaya dia itu bebas dari penderitaan ya, kemudian dia berbahagia. Itu aja. Mereka cuma butuh itu. Karena bukan dunia fisik. Dunia energi. Seperti itu. Ya. Oke, makasih. Paling seperti tips-tipsnya. Jadi mereka juga bisa kalau udah waktunya ya mau diantarkan ke alam cahaya ya doakan aja. Tapi kalau mereka masih nyaman di sana ya biarin aja. Toh dia nggak menggangguin. Itu sih tipsnya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman. Kalau berpengaruh untuk rezeki sih rasanya tidak, lebih ke karmik, ya, lebih ke karma. Karena rezeki setiap orang itu udah ada takarannya masing-masing. Saya kalau di sini begitu menikmati bahasan dari Bro Heng nih, jadi bingung mau nanya apa gitu. Ya udah kalau gitu kita meditasi. Bagaimana kalau kita meditasi untuk healthy and wealthy lah. Ya, jadi kita kemarin. Halo. Selamat malam Ko Heng. Saya mau tanya sedikit. Akhir-akhir ini saya kalau ngobrol sama orang, terus ketika ngobrol itu maksudnya tentang yang diceritakan itu tentang makhluk astral sama teman-teman begitu. Kadang ada yang cerita, beberapa hari lalu ada yang cerita kalau di kantornya itu setiap pagi itu ketemu darah. Maksudnya kadang-kadang ketemu darah. Nah, ketika ketemu darah itu katanya sih pasti ada keluarga dari orang yang kerja di kantor itu meninggal, atau ada teman kantornya yang meninggal. Saya pas dengar cerita gitu kok kepala saya berat, saya mual kok. Itu sudah terjadi terjadinya berkali-kali. Oh iya ya. Betul. Itu bentrokan energi. Oh, pantasan. Terus kadang pernah sekali juga di rumahnya mama, itu kan ada kayak ada sesuatu hal yang perasaannya saya tuh nggak enak gitu loh kok. Nah pas makan, setelah selesai makan, terus pas di piringnya adik itu ada kuku yang yang sudah dipotong, maksudnya kuku kita manusia yang dipotong tapi ketemunya di piring, padahal nggak ada yang motong kuku gitu pas makan. Nah kok saya yang muntah. Oke. Itu yang saya bingung sekali selama ini kok. Terus yang kedua sama ya puji Tuhan sih perkembangannya semakin ini baiklah. Sekarang di Ajna udah mulai merasa ada sensasinya. Bagus. Ya. Perbanyak akses violet flame. Ya, violet flame itu bisa memurnikan yang tidak kelihatan seperti itu. Jadi ketika kita merasa satu tempat kita tidak nyaman, kemudian rasa-rasanya ini bukan energi yang baik, ya, kita pakai violet flame aja. Ya, akses bahwa I am gold and silver fire flame atau silver fire flame. Ya, I am purity of God desire. I am that I am. Jadi kita bayangkan bahwa api ungu itu turun kemudian hantam keluar. Jadi kita memurnikan. Jadi itu violet flame itu bukan untuk menyakiti ya, dia itu untuk memurnikan energi seperti itu. Siap kok. Makasih banyak. Kalau ya yang macam-macam ya bisa dimurnikan lah. Kadang-kadang kasihan mereka juga. Ya. Siap. Ya Indonesia itu ya banyak yang nggak kelihatan seperti itu, yang kurang murni ya murnikan aja. Iya, siap kok. Sekarang sudah makin bisa mengidentifikasi, makin bisa merasa yang kalau memang yang agak nggak selaras ya,
udah bisa ngerasa sekali, tapi Ya. cerewet gitu. Ya, ingat bahwa untuk memurnikan energi itu menggunakan violet flame, artinya barang-barang energi-energi yang tidak selaras dengan cinta kasih, kita murnikan dengan violet flame. Kemudian untuk memperbaiki healing ya, lebih baik pakai Mahatma. Seperti tadi yang kita pakai, ya cinta kasih tanpa syarat. Dan energi Mahatma itu tidak pernah menyakiti makhluk apapun. Itu untuk semua makhluk bisa. Seperti itu. Siap kok, siap. Ya, terima kasih kok. Ada lagi teman-teman yang mau sharing, bertanya, dan sebagainya? Jadi violet flame itu kalau saya tambahkan ya, dia tuh mentransmuting energi negatif gitu keluar dari tubuh. Semacam antiseptik ya. Nah, antiseptik spiritual. Ya, jadi kalau orang operasi itu antiseptik dulu. Seperti itu. Saya pernah bilang alkohol dikiranya minuman. Ya. Oke, tadi yang 4 belum selesai ya. Ya, jadi 4 itu mesti belajar untuk climb personal power-nya. Jadi seperti yang saya tadi bilang bahwa Tuhan pun itu menghargai kehendak bebas setiap manusia. Jadi tidak ada ceritanya bahwa kita ini menjadi mainan dari kuasa yang gelap istilahnya. Ya, itu kita terjadi seperti itu hanya karena kita kadang-kadang agak bego lah. Manusia banyak yang bego juga itu. Ya, ada yang bikin ikat janji dengan minta pesugihan segala macam. Kenapa nggak minta aja ke yang di atas itu? Ya kan? Ya, dia maha kaya itu loh. Kok saya tanya lagi kok. Ya. Untuk 4 ini kok kebetulan saya juga masuk di golongan itu. Betul. Kadang itu saya menyerap kegelisahan orang. Nah, ketika kita menyerap kegelisahan, kesedihannya orang, terus ketika dekat sama orang yang berantem tuh saya yang capek. Itu mau bisa di-grounding kah itu atau bagaimana kok? Bingung disalurkan ke bumi, dikembalikan ke bumi. Ya, grounding aja jadi ya. Ketika itu agak terlalu kita orang sekitar gelisah, banyak curhat gitu kan, kita yang capek semua energinya dia udah habis curhat, dia udah enteng gitu, tapi kita yang capek ya, itu tinggal di grounding aja, turunkan ke bumi ya, seperti itu. Jadi bisa itu pakai juga mantra yang mana? Niat saja bahwa kita tarik nafas, relaksasi, ya, kemudian niatkan bahwa semua energi yang saya tidak selaras ya, tidak saya gunakan, saya kembalikan kepada Ibu Bumi ya. Nah, itu aja. Bayangkan dia turunkan jadi bumi yang bisa mengatasinya, gampang itu. Aku selalu kewalahan itu kok. Selalu kewalahan kalau sudah mulai menyerap yang kurang bagus. Kita bisa bikin shield sebenarnya. Jadi kita bayangkan kita berada dalam kubah ini ya, kubah cahaya yang transparan, nggak kelihatan, tapi energi itu nggak bisa masuk ke kita, gitu. Energi mereka komplain, mereka ngomong-ngomong, kita yang nggak masalah, energi yang nggak kena kita itu. Seperti itu. Iya, sip kok. Terima kasih banyak. Banyak teknik. Ya, yang paling bagus itu adalah kita memperbaiki di sisi psikologis kita. Artinya ya orang ada masalah itu wajar. Ya, karena namanya hidup ya. Kalau tidak ada masalah ya bukan hidup namanya. Seperti itu. Seandainya ini kok, maksudnya kita pas nggak dekat sama orang yang suka gelisah, suka ngeluh, suka ini, kita mau membentengi diri itu kayak apa? Maksudnya supaya nggak usah nyerap gitu loh energinya. Ya, kita boleh kirimkan Mahatma aja.
ketika kita akses Mahatma itu kan energi cinta kasih ya atas tuh hantam penuhi cakra hati kita. Nah kita kirim ke dia itu malah mentransmutasi energi di dia. Jadi dia akan feel better. Walaupun kita ngomongnya biasa-biasa, tapi energi cinta kasih itu lewat kata-kata dia sampai gitu loh. Nah, seperti itu bisa. Kita bisa healing orang hanya dengan ngajak dia ngobrol sebenarnya sambil akses energi Mahatma. Seperti itu. Oh iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kok penjelasannya kok. Jadi, Oke, mungkin kita meditasi satu sesi lagi. Saya mau nambahin dikit ya yang mengenai energi Mahatma unconditional love ini. Saya jujur saya rasakan sendiri gitu. Ketika saya sedang emosi, ada orang mengirimkan itu pada saya, seketika saya berhenti gitu. Dan memang seolah saya tuh dibisikkan, udah sabar, tenang lah gitu, sabar gitu. Tarik napas, otomatis saya juga begitu, lakukan itu. Tarik napas, duduk gitu. Jadi berhenti seketika lah dari marah itu. Ya. Memang Mahatma keren. Iya. Cinta kasih yang murni itu tanpa syarat. Ya, oke. Kemarin saya ada dapat satu teknik meditasi untuk kekayaan. Nah, menarik energi dari kekayaan. Ya, nanti kita praktekkan. Ya. Oh iya, Bro Oheng, kalau yang tadi yang shield protect itu, apakah itu yang disebut dengan markaba ya? Karena bentuknya segitiga juga ya. Enggak, itu lebih ke shield. Jadi dia bentuknya biasanya orang bikin bulatan sih. Sebenarnya sesuai kita punya visualisasi bisa. Kita mau bikin bentuk apa juga bisa. Kadang-kadang ya saya bikinnya ya cuma beberapa senti dari lapisan kulit. Jadi nggak kelihatan besar ya. Kecil aja. Kalau yang Bro Oheng kan kalau yang Bro Oheng itu kan yang bubble shield ya, bubble shield protection. Ya, bubble shield seperti itu. Ya. Bubble shield bisa bikin besar. Kita juga bisa bikin beberapa senti aja dari tubuh kita. Jadi nggak kelihatan mencolok gitu. Itu. Pinta-pinta sendiri ya, modifikasi bisa. Ya, itu pinta-pinta. Itu dunia energi itu ya. Nggak ada batasnya sehebat imajinasi Anda, kemudian Anda punya energi dikreasikan. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Kita meditasi satu lagi, saya coba cari itu ya, untuk abundance ya. Nah, ini frekuensi abundance 888. Oke, ambil tempat duduk yang paling nyaman ya. Karena ini saya baru mendapatkan beberapa waktu yang lalu, jadi saya sharing kepada teman-teman. Cari relaksasi, tarik nafas pelan-pelan, sadari setiap nafas yang kita ambil. Bersama-sama kita memanggil kehadiran para malaikat yang bertanggung jawab untuk mengatur kekayaan dari sumber dari kekayaan itu sendiri. Tuhan sebagai yang maha kaya, yang maha berlimpah. Bayangkan Anda menarik energi dari kekayaan itu dari depan Anda. Ditarik memasuki diri Anda. Kemudian dari belakang itu keluar. Ya. Jadi energinya masuk dari depan, kemudian keluar lewat belakang diri Anda. Bayangkan energinya masuk lewat depan
Anda. Ya. Dari depan Anda, energinya mengalir masuk, kemudian mengalir keluar lewat belakang. Masuk dari depan, keluar dari belakang. Oke, sekarang kita balik, ya. Anda bayangkan energinya masuk lewat belakang. Ya, energi kekayaan itu mengalir dari belakang, masuk ke dalam diri Anda dan mengalir keluar lewat depan. Biarkan energi kekayaan itu mengalir masuk dari belakang Anda, kemudian mengalir keluar dari depan Anda. Oke, sekarang kita akan bayangkan energi kekayaan itu masuk dari kanan Anda, sebelah kanan Anda masuk dan mengalir keluar dari sisi kiri tubuh Anda. Energi masuk lewat kanan Anda dan mengalir keluar lewat kiri tubuh Anda. Bagus sekali. Oke, kita akan membayangkan sebaliknya. Energi kekayaan itu mengalir lewat kiri tubuh Anda, masuk ke tubuh Anda, kemudian mengalir keluar lewat kanan tubuh Anda. Mengalir masuk lewat kiri Anda dan mengalir keluar lewat kanan tubuh Anda. Oke, bagus sekali. Kemudian bayangkan energi itu mengalir dari bawah tubuh Anda, dari bumi ke atas menuju diri Anda, kemudian mengalir ke atas tubuh Anda. Energi kekayaan itu mengalir dari bawah Anda, masuk ke diri Anda dan menembus ke atas tubuh Anda. Oke, kemudian Anda bisa bayangkan terakhir, ya, energi kekayaan itu dari atas turun menuju diri Anda, kemudian mengalir ke bawah. Dari atas Anda mengalir turun ke bawah. Oke, kita akan melakukan 6 arah ini sekaligus, ya. Depan masuk ke belakang, yang belakang itu masuk ke depan, yang kanan masuk ke sebelah kiri, yang kiri masuk ke sebelah kanan, ya. Yang bawah naik ke bagian atas, yang atas turun ke bagian bawah. Ya, energi dari keberlimpahan ini berputar, ya, mengalir dan berputar bersama setiap tarikan nafas Anda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas keberlimpahan ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, meditasi singkat ini menarik, jadi bisa kita lakukan masing-masing sendiri, ya. Ini cukup menarik, ya. Jadi itu membuat aliran energi keberlimpahan itu terjadi pada diri kita, yaitu bagus untuk kita latih, ya, secara kontinu. Oke, mungkin di sini Bro Ramadi masih ada yang mau ditanyakan, silakan.
Iya Pak Heng, terima kasih banyak. Sementara sih oke dulu. Terima kasih banyak. Ya. Saya ada angkat tangan. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing. Sis Retno gimana? Halo Koheng dan teman-teman semua. Gimana dirimu? Tadi waktu meditasi yang pertama itu, pas meditasi ngantuk banget. Terus pas yang kedua itu ya, lebih seger sih. Mungkin karena energinya juga abundance ya. Jadi kayak berasa ada sirkulasi udara gitu kok. Bagus. Iya. Nah, itu kan emang saya juga dari dulu juga belum bersih ya. Maksudnya residunya yang kayak pengen mual atau apa. Jadi tadi tuh mungkin karena sirkulasinya 6 arah, jadi kayak dadanya tuh kayak harusnya kan dia bisa kayak keluar gitu kan, memancar gitu. Tapi mungkin itu masih banyak residu, jadi kayak sesek-sesek gitu. Ya, tapi saya seneng sih. Jadi saya tahu bahwa itu emang harus dilatih supaya nantinya blockage-nya itu masih ada berarti ya? Iya, betul. Cuman sekarang udah nggak ngantuk lagi. Tadi tuh ngantuk banget deh. Yang pertama itu. Ngantuk itu bagus itu. Iya. Terus jadi yang pertama itu terasa banget energinya besar kalau di saya. Jadi cakra mahkotanya itu yang terbuka banget, kayak ada angin-anginnya gitu. Terus di jari-jarinya itu juga listriknya kayak banyak gitu. Terus suasananya tuh di pori-pori tangannya tuh sepanjang tangan gitu kayak hangat, kayak ada apa ya, kayak angin-angin kecil gitu, kayak berasa angin-angin kecil hangat. Ya, bagus. Pemulihan ya di sel-selnya bagus. Iya. Banyak meditasi lah. Ya, udah lama pasti banget. Pasti tahu sibuk sekarang. Iya. Baru bisa ikut lagi nih sekarang. Ya. Oke. Ya, sukses selalu. Terima kasih Koheng. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing? Pak Tommy mungkin. Tommy ya. Oke. Si Selfie mungkin ada yang mau di-sharingkan? Selvia ya. Enggak ada kok, cuma kalau pas meditasi tadi keringetan gitu. Nah, selesai meditasinya enggak lagi. Bagus. Detox kok, enggak apa-apa. Ya. Itu detoksifikasi itu bagus ya. Kemarin waktu saya susun kristal-kristal itu juga detoksnya luar biasa. Basah seluruh badan. Ya, oke. Bro Heng, nanti kalau misalkan saya mau tanya pada saat untuk kristal itu bisa ya nanti. Oke, nggak apa-apa. Ya, boleh. Dalam waktu dekat ini saya juga mau beli kristal soalnya. Ya. Kristal itu bagus. Oke, udah jam 9 ya. Jadi acara meditasi bersama hari ini sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut. Ya, jadi meditasinya bisa dipraktekkan kapanpun dimanapun, yaitu meningkatkan kesadaran kita. Ya, jadi yang secara energi ya kalau belum bisa terasa terlalu istilahnya ya, terlalu berasa ya nggak apa-apa ya, jadi bisa diteruskan meditasinya, lama kelamaan sensitivitasnya akan meningkat dengan sendirinya kok ya. Jadi ya seperti itu ya. Makin kita meditasi itu kita punya sensitivitas akan meningkat. Oh ya, ini Bang Andi ini belum sharing sama kita. Gimana Bang? Halo, malam kok, makasih kok. Nggak ada apa-apa, ya nyaman gitu aja kok. Nyaman ya? Iyalah. Nyaman, yang di Abundant itu ya kayak apa, di visualisasinya gitu aja. Bagus itu. Semoga rezekinya lancar lah.
Ya, terima Ya. kasih sama-sama semua. Yuk. Nah, ya, terima kasih Oke, semua. Ya. selamat malam semua. Semoga semuanya sukses dan surga. Oke, thank you all. Bye. Ya, terima kasih kok. Terima kasih Koheng, selamat malam. Thank you.